Ketika para hewan di dalam peternakan dipimpin oleh para babi melakukan revolusi terhadap tuannya, Mister Jones, mereka menciptakan masyarakat egaliter di mana semua hewan setara. Namun, semakin para babi mendapatkan kekuasaan, semakin berkembang nilai-nilai ini. Mulai dari bagaimana awalnya para hewan tidak boleh membunuh sesama hewan, berkembang bahwa boleh membunuh kalau misalnya memiliki alasan, sampai berkembangnya nilai dari yang awalnya semua hewan itu setara menjadi semua hewan setara, tetapi beberapa hewan lebih setara daripada yang lain, yang menjadi quotes paling ikonik dan terkenal dari novel ini. Ini adalah Animal Farm, karya George Orwell, yang mencoba untuk mengatakan bahwa kelas pekerja naif bisa saja dimanipulasi oleh mereka yang berkuasa. Revolusi bisa saja terjadi dikarenakan ada beberapa orang ingin mendapatkan kekuasaan untuk diri mereka sendiri, yang mengarah ke bentuk tirani baru dengan penindasan yang sama atau bahkan lebih dari rezim sebelumnya yang diulingkan. Animal Farm sering dianggap hanya sebagai fabel di mana para hewan berbicara, bernyanyi, dan bermimpi mengenai dunia yang adil, yang terkadang mungkin membuat beberapa dari kita merasa ini hanya seperti cerita fabel biasa yang didongengkan untuk anak-anak. Padahal dengan menjauhkan cerita dengan manusia dan sejarah konkret, kita dibawa masuk ke dalam kritik paling berbahaya abad ke-20. Kesalahan umum ketika membaca adalah menganggap bahwa fabel ini adalah satir politik lurus dengan beranggapan bahwa Napoleon adalah Stalin, Snowball adalah Trotsky, dan peternakan yang digambarkan Orwell ini adalah Uni Soviet. Dan karena dia orang Inggris dengan ide demokratisnya, jelas akan melawan ide-ide sosialisme dan totalitarianisme. Walaupun pembacaan ini mungkin saja benar, tetapi berhenti di sana sebenarnya adalah kesalahan besar. Karena jika novel ini hanya bergantung pada konteks politik ideologi pada masa itu, harusnya sudah usang dan tidak dibaca lagi. Namun, novel ini tetap dibaca hingga hari ini, bahkan oleh mereka yang bahkan tidak tahu dan peduli terhadap sejarah revolusi Rusia. Karena cerita ini tidak pernah hanya tentang itu. Animal Farm lahir dari pergolakan intelektual dan politik abad ke-20, abad yang dipenuhi janji besar tentang ilmu pengetahuan, pembebasan manusia, kemajuan, sekaligus kehancuran massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Novel ini ditulis oleh George Orwell pada akhir Perang Dunia Kedua, ketika harapan akan dunia yang lebih adil hidup berdampingan dengan kecurigaan mendalam terhadap kekuasaan negara dan ideologi besar. Animal Farm tidaklah ditulis ketika Perang Dingin di mana Inggris sebagai rumahnya sedang memiliki konflik dengan Rusia. Kedua negara itu justru sedang berada di pihak yang sama, dan posisi Orwell bukanlah demokratis libertarian, dia justru seorang sosialis. Namun yang menolak totalitarianisme, ia percaya pada kesetaraan sosial dan keadilan ekonomi, namun menganggap konsentrasi kekuasaan, terutama ketika dibungkus bahasa moral dan ideologis, sebagai bahaya utama. Dan Orwell justru sangat kritis terhadap imperialisme Inggris dan propaganda negaranya sendiri. Dia sendiri menulis, "Aku adalah seorang sosialis, tetapi aku juga seorang patriot, dan aku tidak ingin melihat rakyat Inggris dihancurkan oleh totalitarianisme. Ketika orang kulit putih berubah menjadi tiran, kebebasannya sendiri yang ia hancurkan. Imperialisme adalah sesuatu yang jahat." Orwell justru memiliki alasan yang lebih personal yang berdasar dari pengalaman pribadinya sendiri. Walaupun bukan penulis politik formal, Orwell memiliki pengalaman sendiri di Perang Saudara Spanyol dari tahun 1936 sampai 1939, di mana ia datang dengan keyakinan untuk melawan fasisme, membela kaum tertindas, dan memperjuangkan keadilan sosial sebagai relawan. Namun, keyakinan romantisnya terhadap revolusi hancur di belakang garis depan. Dia menyaksikan sendiri bagaimana sesama kelompok kiri saling mengkhianati. Partai-partai yang mengaku memperjuangkan pembebasan mulai saling menuduh, memanipulasi informasi, menghapus sejarah, dan menindas mereka yang salah garis ideologi. Orang-orang yang kemarin disebut pahlawan hari ini bisa dicap pengkhianat. Fakta diubah, laporan dipalsukan, dan bahasa digunakan untuk menutupi kekerasan internal. Secara teoritis, posisi komunis tampak baik. Masalahnya adalah perilaku nyata mereka membuat sulit untuk percaya bahwa mereka sungguh-sungguh memperjuangkannya dengan itikat baik. Slogan terus diulang, perang terlebih dahulu dan revolusi kemudian, meskipun diyakini dengan tulus oleh misiri PSUC biasa yang dengan jujur percaya bahwa revolusi bisa dilanjutkan setelah perang dimenangkan. Sebenarnya hanyalah kamuflase. Hal yang sebenarnya diperjuangkan kaum komunis bukanlah menunda revolusi Spanyol hingga waktu yang lebih tepat, melainkan memastikan bahwa revolusi itu tidak pernah terjadi. Hal ini menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu,
ketika kekuasaan semakin dipelintir keluar dari tangan kelas pekerja dan semakin banyak kaum revolusioner dari berbagai aliran dijebloskan ke penjara. Selain Perang Saudara Spanyol, Revolusi Rusia jelas menjadi inspirasi utama cerita ini. Tetapi penting untuk menekankan kata inspirasi di sini. Bukan berarti fabel ini adalah copy paste dari sejarah real manusia. Orwell tidak sedang menulis ulang sejarah dalam bentuk fabel. Ia menggunakan revolusi tersebut sebagai contoh ekstrim dari pola yang lebih luas. Bagaimana sebuah gerakan yang berangkat dari ketidakadilan nyata dapat melahirkan struktur kekuasaan baru yang tak kalah menindas. Dalam banyak gerakan revolusioner, bahasa emansipasi dipakai untuk membenarkan konsolidasi kekuasaan, sensor, dan kekerasan. Orwell melihat bahwa masalahnya bukan semata pada individu yang korup, tetapi pada mekanisme ideologis yang memungkinkan kekuasaan mengklaim legitimasi moral sambil menghapus kritik. Ketika sebuah rezim terus mengulang bahwa semua penderitaan adalah demi masa depan yang lebih baik, penderitaan itu sendiri menjadi tak terlihat sebagai kejahatan. Setelah George Orwell menyelesaikan naskahnya pada tahun 1944, beberapa penerbit Inggris menolak menerbitkannya setelah berkonsultasi dengan Kementerian Informasi Inggris. Karena saat itu, Inggris masih bersekutu dengan Uni Soviet dan kritik terhadap Stalin dianggap berbahaya bagi kepentingan perang. Akibatnya, penerbitan novel ini tertunda hingga Agustus 1945. Setelah terbit, pelarangan yang lebih eksplisit terjadi di Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur, di mana Animal Farm dilarang secara hukum karena dianggap subversif, termasuk penyitaan edisi berbahasa Ukrania pada 1947 dan interogasi terhadap para penerjemahnya. Namun, paradoksnya, pada dekade 1950-an, novel ini justru dipakai oleh pihak Barat sebagai alat propaganda anti-Soviet. Bahkan diadaptasi menjadi film animasi dengan penekanan ideologis yang menyederhanakan dan sebagian membelokkan maksud Orwell. Dalam satu lintasan sejarah yang sama, Animal Farm ditekan karena dianggap berbahaya, lalu dieksploitasi karena dianggap berguna. Dua reaksi ini justru menegaskan tesis novel itu sendiri, bahwa karya yang menyingkap mekanisme kekuasaan akan selalu mengganggu pihak yang berkuasa sekaligus menggoda pihak lain untuk memanfaatkannya. Namun, kekuatan novel ini justru terletak pada kemampuannya melampaui konteks asalnya. Orwell menggunakan sejarah sebagai pijakan awal untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam, pola psikologis dan sosial yang dapat muncul di mana saja, kapan saja, selama manusia hidup dalam kelompok dan menyerahkan penilaian moralnya pada narasi kolektif. Kekuasaan, oleh karena itu, bisa muncul dari kemampuan mengatur narasi, membentuk ingatan kolektif, dan mengeksploitasi kelelahan moral massa. Bahasa tidak lagi berfungsi untuk menjelaskan kenyataan, melainkan untuk menggeser batas apa yang dianggap wajar. Kepatuhan tidak dibangun melalui kekerasan semata, tetapi melalui pembiasaan, pengulangan, dan rasa aman yang palsu. Animal Farm adalah studi tentang bagaimana masyarakat apapun dapat tergelincir ke dalam penindasan ketika berpikir digantikan dengan slogan, ketika kerja keras menggantikan refleksi, dan ketika keinginan untuk stabilitas mengalahkan keberanian untuk mempertanyakan. Kesederhanaan narasi menjadi alat manipulasi ganda. Di dalam cerita, memudahkan penguasa membentuk massa. Di luar cerita, memancing pembaca untuk lengah dan merasa sudah memahami semuanya. Padahal justru sedang ditarik masuk ke mekanisme yang sama. Fase awal dalam Animal Farm tidak dibangun di atas kebohongan. Penderitaan hewan di peternakan Manor adalah nyata, konkret, dan mudah dikenali. Mereka bekerja tanpa henti, hidup dalam kekurangan, dan hanya menikmati sisa-sisa dari kerja mereka sendiri. Ketidakadilan ini tidak perlu dibesar-besarkan, sudah cukup kuat sebagai dasar moral bagi pemberontakan. Di titik ini, revolusi lahir dari sesuatu yang sah, pengalaman hidup yang tertindas. Hal ini terlihat jelas dalam Revolusi Prancis. Sebelum 1789, kaum tani dan kelas bawah menanggung pajak berat, kelaparan berkala, dan ketimpangan ekstrim. Sementara aristokrasi hidup dalam kemewahan. Ketika slogan tentang kebebasan dan kesetaraan muncul, slogan itu tidak lahir dari kebohongan, tetapi dari realitas sosial yang timpang. Ketidakadilan itu cukup kuat untuk membuat revolusi tampak bukan hanya masuk akal, tetapi memang sangat diperlukan. Pola serupa juga terlihat dalam Revolusi Rusia. Buruh dan petani Rusia hidup dalam kemiskinan struktural, bekerja panjang dengan upah minim, sementara negara dan elit industri mengambil hasilnya. Ketika kaum Bolshevik berbicara tentang pembebasan dari eksploitasi, mereka berbicara kepada pengalaman hidup yang nyata. Seperti para hewan di Manor Farm, banyak orang Rusia tidak perlu diyakinkan bahwa sistem lama tidak adil. Mereka sudah merasakannya di tubuh mereka sendiri.
Kita dilahirkan, kita diberi makanan sekedarnya agar napas tetap bertahan di tubuh kita. Dan mereka yang masih mampu dipaksa bekerja sampai tetes tenaga terakhir. Dan begitu kegunaan kita berakhir, kita disembelih dengan kekejaman yang mengerikan. Pidato Old Mayor menjadi momen kristalisasi dari keluhan-keluhan yang selama ini terpendam. Sebagai tokoh, Old Mayor tidak menawarkan rencana teknis atau sistem politik yang rinci. Ia menawarkan visi. Ia berbicara tentang dunia tanpa manusia, tanpa eksploitasi, tanpa hierarki yang menindas. Lagu, mimpi, dan gambaran masa depan yang ia sampaikan terbentuk secara emosional, memberikan bahasa yang sempurna bagi penderitaan yang selama ini tidak terucap. Kesetaraan menjadi mitos awal yang menyatukan semua hewan. Gagasan bahwa semua hewan setara terdengar sederhana, bersih, dan adil. Tidak memerlukan penjelasan panjang karena ia berfungsi sebagai cermin moral. Siapapun yang menentangnya akan tampak kejam atau tidak manusiawi. Namun, kesederhanaan ide juga membuatnya sangat mudah direduksi hanya sebagai slogan, bukan prinsip yang benar-benar dipelihara, diawasi, dan direfleksikan. Revolusi pun akhirnya dibangun atas manipulasi dasar, semacam kebenaran yang setengah. Benar bahwa manusia menindas, benar bahwa sistem lama tidak adil, tapi kebenaran mengenai kekuasaan ini belum lengkap. Tidak ada refleksi tentang apa yang akan terjadi setelah kekuasaan berpindah tangan, atau bagaimana kecenderungan dominasi dapat muncul kembali dalam bentuk baru. Revolusi dimulai dengan asumsi bahwa jika penindas dihapus, keadilan akan muncul dengan sendirinya. Setelah revolusi berhasil, perubahan yang paling menentukan dalam Animal Farm tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya para babi tampil sebagai kelompok yang paling mampu berpikir. Mereka membaca, menulis, dan menjelaskan prinsip-prinsip animalisme kepada hewan lain. Dalam konteks masyarakat yang baru saja bebas dari penindasan, pembagian peran ini tampak wajar. Kepemimpinan intelektual diterima sebagai kebutuhan. Para babi telah mengembangkan ajaran Old Mayor menjadi sebuah sistem pemikiran yang utuh, yang mereka beri nama animalisme. Contoh paling jelas dapat dilihat pada Revolusi Rusia tahun 1917. Selasar tumbang, kekuasaan tidak langsung berubah menjadi aparat represif. Yang muncul lebih dahulu adalah kaum Bolshevik sebagai kelompok yang mengklaim diri sebagai pelopor kesadaran proletariat. Mereka menulis teori, menerjemahkan gagasan Marx ke dalam bahasa rakyat, dan menjelaskan mengapa penderitaan buruh dan petani memiliki sebab struktural. Dalam masyarakat Rusia yang sebagian besar masih buta huruf dan baru keluar dari monarki absolut, posisi ini diterima secara luas. Mereka dianggap sebagai penerjemah realitas. Pola serupa juga terlihat dalam Revolusi Prancis. Pada tahap awal yang tampil ke depan bukanlah jenderal militer, melainkan pengacara, penulis, dan pemikir politik. Mereka menyusun deklarasi, merumuskan konsep kebebasan dan kesetaraan, serta menjelaskan kepada rakyat apa arti runtuhnya kekuasaan lama. Dalam masyarakat yang selama berabad-abad hidup di bawah absolutisme, kehadiran figur-figur ini terasa sebagai pembebasan intelektual. Kepemimpinan berbasis pengetahuan diterima karena ia menjanjikan keteraturan dan arah di tengah kekacauan. Kasus yang lebih modern dapat dilihat dalam Revolusi Iran pada tahun 1979. Setelah Shah dijatuhkan, kelompok yang segera mengambil peran sentral adalah intelektual religius. Mereka dipandang sebagai pihak yang memahami teks, moral, dan tujuan revolusi. Dalam masyarakat yang mengalami represi panjang, kepemimpinan moral ini terasa aman dan sah. Namun, disinilah pergeseran dimulai. Di dalam Animal Farm, peran para babi berubah dari penerjemah ide menjadi pengendali keputusan. Apa yang awalnya tampak sebagai tanggung jawab, perlahan menjelma menjadi hak istimewa. Mereka mulai menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dipertanyakan. Setiap kali babi mengambil keputusan demi kebaikan bersama tanpa konsultasi, legitimasi mereka sedikit demi sedikit menguat. Disinilah Snowball dan Napoleon mulai menonjol sebagai dua figur utama. Keduanya sama-sama babi, sama-sama pewaris langsung gagasan Old Mayor, dan sama-sama mengklaim bertindak demi animalisme. Namun, sejak awal, cara mereka memahami kepemimpinan sudah berbeda. Snowball adalah babi yang lebih bersemangat dibandingkan Napoleon, lebih cepat dalam berbicara dan lebih inventif, tetapi tidak dianggap memiliki kedalaman karakter yang sama. Snowball digambarkan aktif berbicara di rapat, menyusun rencana, dan berusaha meyakinkan hewan lain melalui argumen. Ia mendorong proyek seperti kincir angin, menjelaskan manfaatnya, dan mengandalkan partisipasi kolektif untuk mewujudkannya. Kepemimpinannya masih bersifat deliberatif. Ide diperdebatkan, dukungan dicari, dan legitimasi dibangun melalui persetujuan terbuka. Dalam struktur ini, kekuasaan belum sepenuhnya terpisah dari komunikasi. Snowball membutuhkan suara hewan lain agar idenya dapat berjalan.
Napoleon sebaliknya sejak awal lebih senyap. Ia jarang berbicara panjang di forum terbuka, tidak terlalu tertarik pada perdebatan, dan perlahan mengalihkan fokus dari ide ke kontrol. Ia memisahkan anak-anak anjing untuk quote-unquote dididik, mengurangi ruang diskusi, dan mulai membangun kekuasaan yang tidak bergantung pada persetujuan. Perbedaan ini penting. Konflik mereka bukan sekedar soal ambisi pribadi, tetapi soal dua model kekuasaan yang saling bertabrakan dalam satu ruang sosial yang sama. Snowball mewakili bentuk kepemimpinan yang masih membutuhkan rasionalitas publik, argumen, diskusi, dan keterlibatan kolektif. Napoleon mewakili transisi menuju kekuasaan yang tidak lagi memerlukan legitimasi semacam itu. Ia bergerak ke arah sistem di mana keputusan tidak perlu dipahami, cukup ditaati. Nantinya dengan permainan Machiavelli dari Napoleon, Snowball diusir dengan kekerasan dan dengan itu meruntuhkan seluruh mekanisme koreksi berbasis ide. Namun ini pun dimungkinkan karena kondisi sosial yang telah terbentuk sebelumnya. Hewan-hewan lain sudah terbiasa menyerahkan urusan berpikir kepada para babi sejak awal revolusi. Ketergantungan ini membuat mereka tidak siap ketika perbedaan ide diselesaikan bukan melalui argumen, melainkan melalui paksaan. Ketika Snowball menghilang, tidak ada institusi, kebiasaan, atau keberanian kolektif yang tersisa untuk mempertanyakan keputusan. Snowball secara luas dipahami sebagai representasi dari Leon Trotsky, sementara Napoleon merepresentasikan Joseph Stalin. Pengusiran Snowball dari peternakan memiliki padanan langsung dalam penyingkiran Trotsky dari Uni Soviet. Namun, berhenti pada pemetaan Snowball, Trotsky, dan Napoleon Stalin saja akan membuat pembacaan menjadi terlalu sempit. Orwell menggunakan kedua figur ini untuk menunjukkan dua model kekuasaan yang dapat muncul dalam setiap revolusi. Sejak saat itu, kekuasaan tidak lagi diperebutkan melalui gagasan, tetapi dipertahankan melalui struktur. Anjing-anjing penjaga yang sudah didoktrin Napoleon berfungsi sebagai alat kekerasan yang permanen. Aturan-aturan diubah untuk menyesuaikan kepentingan penguasa, dan ancaman eksternal terus dihidupkan untuk menjustifikasi kontrol. Dalam Animal Farm, Orwell menunjukkan bahwa tirani lahir dari hilangnya mekanisme yang memungkinkan kekuasaan dikritik. Yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa kekuasaan dalam Animal Farm tidak direbut sekali lalu selesai. Kekuasaan dirawat setiap hari melalui pengulangan, normalisasi, dan pembiasaan. Keputusan yang dulu dianggap ekstrim perlahan menjadi standar. Ketimpangan yang awalnya terasa janggal berubah menjadi kenyataan sehari-hari. Tidak ada momen tunggal di mana semua hewan sadar bahwa mereka telah ditindas kembali. Yang ada adalah rangkaian kompromi kecil yang terus menumpuk. Dan pada akhirnya, nilainya berubah. Semua hewan setara, tetapi beberapa hewan lebih setara daripada yang lain. Disinilah Orwell benar-benar meninggalkan wilayah satir politik dan masuk ke analisis mekanisme kekuasaan itu sendiri. Ia menunjukkan bahwa dominasi jarang lahir dari kudeta dramatis, dari kelelahan untuk terlibat, dan dari keyakinan bahwa stabilitas lebih penting daripada partisipasi. Animal Farm menjadi peringatan bahwa ketika kepemimpinan berhenti dipertanyakan, kepemimpinan hampir pasti akan berubah menjadi dominasi, bahkan jika ia masih berbicara dengan bahasa revolusi. Dalam Animal Farm, kekuasaan dijaga oleh struktur dan kebiasaan, dan bahasa adalah instrumen yang membuat semua itu tampak wajar. Schuller sebagai juru bicara secara efektif berperan juga sebagai arsitek realitas, karena dengan kata-katanya, dia menjembatani apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang seharusnya dipercaya. Schuller mampu mengubah yang hitam menjadi putih. Dia menerjemahkan keputusan yang sudah diambil duluan oleh Napoleon. Bahasa yang muncul darinya datang setelah fakta. Dia juga mengganti penilaian moral dengan logika teknis. Ketika para babi mulai mengambil susu dan apel, dia berkata bahwa mereka memang membutuhkannya demi kesehatan otak, bukan karena memang mereka memberikan diri sendiri hak istimewa. Dia juga selalu mengulang ketakutan akan Mr. Jones kembali agar kekejaman apapun yang mereka lakukan setidaknya tidak sekejam kembalinya Mr. Jones. Dan dia juga terus-menerus menyarankan bahwa ingatan semua orang mungkin keliru dan terus-menerus mengulang kebohongan kecil secara konsisten. Schuller dengan kemampuannya menggeser makna, menata ulang urutan sebab akibat, dan menanamkan rasa bersalah pada siapapun yang masih ragu. Schuller berbicara dengan logika yang terdengar rasional, seringkali dibungkus dengan statistik palsu, ancaman implisit, atau pertanyaan retoris yang melemahkan keberanian untuk berpikir. Ia tidak berkata bahwa babi berkuasa demi diri mereka sendiri, tetapi demi efisiensi, demi keamanan, demi masa depan peternakan. Bahasa berubah menjadi semacam perisai moral. Selama kata-kata yang tepat digunakan, hampir semua tindakan dapat dibenarkan. Sampai nantinya,
semua hewan setara, tetapi beberapa hewan lebih setara daripada yang lain. Perubahan Seven Commandments adalah contoh paling telanjang dari cara bahasa menciptakan realitas baru. Aturan-aturan itu tidak dihapus sepenuhnya, melainkan direvisi secara halus. Tambahan satu frasa, penghilangan satu kata cukup untuk mengubah makna keseluruhan tanpa memicu perlawanan langsung. Yang krusial adalah bahwa perubahan ini jarang diumumkan. Hewan-hewan dibuat ragu pada ingatan mereka sendiri. Ketika mereka merasa ada yang salah, mereka juga merasa tidak cukup yakin untuk menentangnya. Yang lebih mengerikan adalah bahwa semua ini terjadi hampir tanpa kekerasan langsung. Tidak ada paksaan fisik setiap kali aturan diubah. Yang ada adalah kebingungan, kelelahan, dan ketergantungan pada penjelasan resmi. Ingatan kolektif tidak dihancurkan dengan larangan keras, melainkan dengan penafsiran ulang yang terus diulang. Pada akhirnya, hewan-hewan tidak lagi yakin apa yang pernah mereka sepakati, apa yang pernah mereka dengar, atau apa yang pernah mereka alami. Realitas menjadi sesuatu yang selalu datang dari atas, dari suara yang paling lantang dan paling percaya diri. Ketika bahasa dikuasai sepenuhnya oleh kekuasaan, perlawanan menjadi hampir mustahil, karena mereka kehilangan pijakan untuk berkata, "Ini salah." Dalam dunia seperti itu, penaklukan tidak lagi membutuhkan rantai dan cambuk. Cukup dengan kalimat yang diulang cukup sering, realitas lama akan perlahan lenyap, digantikan oleh versi baru yang terdengar masuk akal meskipun sepenuhnya menipu. Dalam praktik nyata, mekanisme seperti Squealer paling jelas terlihat di Uni Soviet pada masa Stalin sebagai inspirasi utama. Keputusan politik, pembersihan partai, kolektivisasi paksa, atau kebijakan ekonomi yang gagal selalu diambil lebih dulu, lalu bahasa resmi datang belakangan untuk menjelaskan maknanya. Kelaparan disebut kesulitan sementara, deportasi dianggap langkah keamanan, dan kegagalan produksi dialihkan menjadi sabotase musuh. Fakta tidak dibantah tetapi diterjemahkan ulang agar tetap tampak masuk akal dan perlu. Pola serupa juga tampak di Jerman Nazi, di mana kekerasan ekstrim disamarkan lewat bahasa teknis, pembunuhan massal disebut solusi akhir, deportasi disebut relokasi, bahasa birokratis menggantikan penilaian moral, sehingga tindakan kejam tidak lagi dipertanyakan sebagai salah atau benar, melainkan sebagai prosedur yang dijalankan dengan benar. Ini identik dengan cara Squealer mengganti pertanyaan etis dengan logika teknis, dalam konteks yang lebih modern dan tidak selalu totaliter. Mekanisme ini tetap bekerja. Kebijakan pemangkasan sosial atau PHK massal jarang disebut sebagai pengorbanan manusia, tetapi sebagai efisiensi, restrukturisasi, atau demistabilitas jangka panjang. Ancaman akan kondisi yang lebih buruk selalu dihadirkan, krisis ekonomi, kebangkrutan, kekacauan, sebagai versi nyata dari Mr. Jones akan kembali. Yang sama dari semua contoh ini adalah satu hal, bahasa selalu datang setelah fakta untuk menormalkan fakta tersebut. Bahasa tidak memerintah dengan kekerasan langsung, tetapi mengatur apa yang boleh dianggap rasional. Dalam kondisi seperti ini, realitas dibingkai ulang sampai orang-orang kehilangan pijakan untuk berkata, "Ini salah." Pertanyaan yang paling mengganggu dalam Animal Farm sebenarnya bukanlah mengapa para babi menjadi tiran, karena dari struktur sosialnya bisa kita telusuri bagaimana. Namun, mengapa hewan-hewan lain hampir tidak pernah benar-benar melawan? Jawabannya tidak terletak pada kebodohan mereka, tetapi pada kondisi psikologis yang dibentuk secara perlahan. Orwell memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang mapan mampu menciptakan kepatuhan yang lahir dari kebiasaan, ketakutan, dan kelelahan. Jika boxer mampu berpikir sendiri, ia akan tahu bahwa inilah bukan tujuan yang mereka maksudkan ketika bertahun-tahun lalu mereka berjuang untuk menggulingkan manusia. Boxer adalah simbol paling jelas dari etika kerja tanpa refleksi. Prinsip hidupnya sederhana, bekerja lebih keras, dan mempercayai pemimpin. Pada tahap awal, sikap ini tampak mulia. Boxer adalah hewan yang jujur, setia, dan berkorban tanpa pamrih. Namun justru disitulah tragedinya. Kerja kerasnya tidak disertai dengan pertanyaan tentang arah, tujuan, atau konsekuensi. Selama ia masih bisa bekerja, ia merasa telah menjalankan kewajibannya sebagai anggota komunitas. Ketika refleksi digantikan oleh produktivitas, kekuasaan cukup membiarkan individu, seperti boxer, menghabiskan dirinya sendiri. Dan kepatuhan individual ini menjadi semakin mengerikan ketika itu menjadi kolektif, seperti domba-domba. Sebagai suara massa, mereka tidak berargumen, tidak mengingat, dan tidak menimbang. Mereka hanya mengulang slogan. Setiap kali muncul keraguan atau diskusi, suara kolektif ini hadir untuk memotongnya. Dalam situasi seperti itu, berpikir menjadi tindakan yang melelahkan dan bahkan memalukan. Diam dan ikut bersuara bersama terasa jauh lebih aman. Ketakutan juga memainkan peran penting. Ancaman bahwa keadaan bisa menjadi lebih buruk, bahwa musuh lama bisa kembali, bahwa stabilitas rapuh yang ada sekarang bisa runtuh.
Ketakutan ini membuat ketidakadilan yang sedang berlangsung terasa dapat diterima dibandingkan kemungkinan chaos, kemungkinan kekacauan. Semua ini berpuncak pada kelelahan psikologis. Hewan-hewan terlalu lelah untuk mengingat masa lalu dengan jelas, terlalu lelah untuk membayangkan alternatif, dan terlalu lelah untuk mempertahankan kemarahan moral. Jadinya ketika muncul kalimat ini sudah yang terbaik, sudah tidak lagi terdengar seperti pembenaran, melainkan seperti penghiburan diri. Kepatuhan menjadi mekanisme bertahan hidup. Penindasan yang paling efektif menciptakan keletihan yang stabil. Ketika individu kehilangan energi untuk berpikir dan meragukan, kekuasaan tidak perlu lagi memaksa. Kekuasaan cukup hadir sebagai latar yang tak tergugat. Ini terjadi di Uni Soviet masa Stalin ketika banyak buruh bekerja ekstrim dalam program industrialisasi, seperti gerakan Stakhanovit. Hidup buruk dijadikan kewajiban moral agar produksi tercapai. Pegawai birokrasi Jerman yang menjalani tugas administratif, pendataan, transportasi, dan logistik juga sama, di mana itu menciptakan banalitas kejahatan, di mana tindakan moral menjadi teknikal. Dan di dunia modern, seperti Korea Utara, secara rutin menyediakan ruang berpikir individual dan mengikuti ritual kolektif. Bahkan di dunia modern sekarang yang katanya sangat indah, penuh dengan itu, pemotongan upah, jam kerja panjang, atau pengurangan hak demi menjaga stabilitas, menormalkan ketidakadilan yang ada. Kelelahan dengan tekanan ekonomi, arus informasi konstan mengikis kapasitas untuk refleksi, dan hanya mengikuti apa yang disuruh. Seperti kumpulan domba dalam Animal Farm. Pada tahap ini, Animal Farm memasuki wilayah paling gelap karena kekerasan tidak lagi terasa luar biasa. Eksekusi dan hukuman diterima sebagai kebutuhan praktis. Pengkhianatan terhadap nilai awal revolusi terjadi melalui pelanggaran-pelanggaran kecil yang masing-masing tampak bisa dimaklumi. Sampai akumulasinya mengosongkan prinsip itu sendiri. Moralitas perlahan digantikan oleh bahasa efisiensi dan stabilitas. Pertanyaan tentang keadilan berubah menjadi soal kebutuhan dan keberhasilan. Kejahatan pun tidak lagi memerlukan ideologi besar karena ia telah menjadi kebiasaan administratif. Orwell menunjukkan bahwa kehancuran moral sering terjadi justru melalui pengabaian diam-diam hingga masyarakat kehilangan tolak ukur untuk menyadari bahwa mereka sedang ditindas. Klimaks dalam Animal Farm tidak disajikan sebagai ledakan peristiwa, tapi dengan pemandangan yang sangat mengganggu. Adegan ketika hewan-hewan menatap dari babi ke manusia, lalu dari manusia ke babi, dan tidak lagi mampu membedakan keduanya. Ini adalah titik di mana seluruh perjalanan cerita mengerut menjadi satu kesadaran pahit. Makhluk-makhluk di luar menatap dari babi ke manusia ke babi, dan dari babi ke manusia lagi. Namun kini sudah mustahil untuk mengatakan mana yang babi dan mana yang manusia. Penyentuhan babi dan manusia menjadi pengkhianatan revolusi, melenyapkan perbedaan kategoris yang sejak awal menjadi dasar moral cerita. Revolusi lahir dari pembagian yang jelas, penindas dan yang ditindas, manusia dan hewan, penguasa dan korban. Ketika perbedaan ini menghilang, standar untuk menilai telah runtuh sepenuhnya. Tidak ada lagi posisi luar yang bisa dipakai untuk mengkritik. Semua telah menyatu dalam satu sistem yang tertutup. Ketika babi duduk bersama manusia, minum, tertawa, dan bernegosiasi, mereka tidak merasa sedang mengkhianati apapun. Tidak ada rasa bersalah karena tidak ada lagi bahasa moral yang hidup untuk menamainya. Penindasan hanya tampak sebagai cara dunia bekerja. Di titik ini, Animal Farm berubah menjadi pernyataan eksistensial tentang manusia dan kecenderungannya. Orwell seakan berkata bahwa bahaya terbesar adalah kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan apapun, termasuk ketidakadilan, selama ia cukup lama berlangsung. Ketika ingatan memudar, ketika bahasa dibajak, dan ketika standar moral dibiarkan mati, maka perbedaan antara penindas dan yang ditindas tidak lagi terasa relevan. Sangat banyak contohnya. Front de Liberation Nationale, FLN, memimpin perjuangan melawan Perancis. Setelah merdeka, FLN menjadi partai dominan tunggal. Militer dan elit partai menguasai negara, membatasi oposisi, dan mengontrol ekonomi. Pemerintahan pasca kolonial mengambil alih peran administratif dan represif yang sebelumnya dijalankan oleh kolonial. African National Congress memimpin perjuangan melawan apartheid. Setelah berkuasa lama, sebagian elit ANC ini terlibat dalam korupsi negara, patronasi politik, dan penguasaan usaha milik negara. Sistem hukum memang tidak lagi segregatif secara rasial, tetapi ketimpangan kekuasaan dan privilege elit tetap bertahan. Bahkan dalam konteks perusahaan, Facebook misalnya didirikan dengan narasi menghubungkan orang dan menantang media lama. Setelah menjadi raksasa teknologi, perusahaan ini menguasai distribusi informasi, memonetisasi data pengguna, dan melobi regulator. Praktik monopoli dan pengaruh politiknya menyerupai perusahaan media besar yang dulu dikritik oleh ekosistem teknologi awal.
Orwell hanya menunjukkan hasil akhir dari proses yang sejak awal tampak masuk akal. Dunia di mana babi dan manusia tak terbedakan adalah dunia yang secara perlahan berhenti bertanya apa itu kebaikan. Dan ketika pertanyaan itu lenyap, yang tersisa hanyalah kekuasaan yang berjalan tanpa nama, tanpa wajah, dan tentu saja tanpa perlawanan. Jika seluruh rangkaian peristiwa dalam Animal Farm dibaca secara filosofis, maka kritik Orwell tidak berhenti pada totalitarianisme sebagai sistem politik tertentu. Yang ia bidik mungkin jauh lebih mendasar, kepatuhan tanpa kesadaran yang lahir dari kebiasaan, kelelahan, dan keinginan untuk hidup tanpa beban berpikir. Dalam dunia Animal Farm, kejahatan tidak terutama dilakukan oleh mereka yang berkuasa, tetapi dimungkinkan oleh mereka yang berhenti menguji alasan mengapa mereka patuh. Orwell memperlihatkan bahaya idealisme yang dilepaskan dari tanggung jawab personal. Nilai-nilai besar seperti kesetaraan, keadilan, dan pembebasan memang dapat menjadi sumber energi moral yang kuat. Namun, ketika nilai-nilai itu diubah menjadi slogan kolektif, ia justru membebaskan individu dari kewajiban untuk menilai tindakannya sendiri. Selama seseorang merasa berada di pihak yang benar, ia tidak lagi merasa perlu bertanya apakah tindakan konkret yang ia dukung masih selaras dengan nilai awal tersebut. Idealismenya tetap hidup, tetapi etikanya mati. Dua semboyan boxer, aku akan bekerja lebih keras, dan Napoleon selalu benar, baginya sudah merupakan jawaban yang cukup untuk semua masalah. Dalam kerangka eksistensial, Animal Farm menunjukkan kegagalan manusia untuk mempertahankan tanggung jawab sebagai subjek. Hewan-hewan menyerahkan kebebasan menilai pada struktur, pemimpin, dan narasi resmi. Mereka tidak lagi hidup sebagai agen moral, melainkan sebagai fungsi dalam sistem. Di sini kebebasan dilepaskan secara sukarela demi rasa aman. Orwell seolah mengingatkan bahwa kebebasan tanpa keberanian untuk memikul tanggung jawab hanya akan berubah menjadi bentuk lain dari perbudakan. Kritik ini juga bisa dibaca sebagai kritik modernitas. Dunia modern dengan kompleksitasnya mendorong delegasi keputusan kepada otoritas, ahli, negara, institusi, sistem. Delegasi ini pada dirinya tidak selalu salah, tetapi menjadi berbahaya ketika ia disertai penarikan diri total dari refleksi moral. Animal Farm adalah gambaran ekstrim dari masyarakat yang menyerahkan penilaian etisnya sepenuhnya pada mekanisme yang diklaim rasional dan efisien. Ketika efisiensi menjadi nilai tertinggi, pertanyaan tentang baik dan buruk terdorong ke pinggir lalu menghilang. Dalam berbagai kasus pelanggaran data atau lingkungan, karyawan dan manajer mengeksekusi kebijakan karena sudah sesuai prosedur. Keputusan moral dipindahkan ke kebijakan internal. Individu berhenti menguji alasan kepatuhan. Ini cermin langsung dari tesis Orwell. Struktur yang baik tidak menggantikan kesadaran individu. Orwell tidak mengatakan bahwa revolusi selalu salah, atau bahwa perubahan sosial harus dihindari. Yang ia peringatkan adalah ilusi bahwa struktur yang baik dapat menggantikan kesadaran individu. Revolusi tanpa refleksi akan selalu melahirkan tirani baru karena manusia cenderung mencari jalan paling mudah, menyerahkan tanggung jawab berpikir pada orang lain. Animal Farm tetap terasa hidup karena ia menyentuh pola yang terus berulang dalam kehidupan manusia. Politik abad ke-20 hanyalah salah satu panggung tempat pola itu tampil dengan jelas. Di luar konteks tersebut, mekanisme yang sama dapat muncul dalam organisasi, institusi, komunitas, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kekuasaan dibiarkan bekerja tanpa refleksi, setiap kali bahasa menggantikan kenyataan, dan setiap kali kelelahan lebih dipilih daripada keberanian untuk bertanya, Animal Farm menemukan bentuk barunya. Cerita ini terus berulang karena ia bergantung pada kecenderungan manusia untuk melupakan janji awal, melupakan penderitaan yang melahirkan perubahan, dan melupakan bahwa kebebasan menuntut usaha yang terus-menerus. Lupa melalui kompromi kecil yang tampak masuk akal, melalui pembiasaan terhadap ketidakadilan yang tidak lagi terasa menyakitkan. Yang membuat Animal Farm begitu mengganggu adalah ketika meninggalkan pembaca di hadapan sebuah pemandangan. Dunia yang tampak berjalan seperti biasa, bahkan lebih bagus secara industri ekonomi, tetapi telah kehilangan orientasi moral. Yang membuat kita harusnya berefleksi ke diri sendiri. Apakah kita masih mengingat mengapa nilai-nilai tertentu pernah diperjuangkan? Ataukah kita hanya mewarisi slogan tanpa makna? Apakah kita masih berani meragukan narasi yang terasa nyaman? Ataukah kita memilih lupa demi ketenangan sementara? Terima kasih.